Dan kebanyakan saudara, Anda masih bersama kami di Berita Ambon. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sampaikan kembali berita utama pagi ini. Kebakaran hebat melanda Rumah Sakit Umum Daerah Karel Satsui Tubun, Maluku Tenggara. Bawaslu dan Satpol PP Seram bagian Barat menertibkan alat peraga kampanye. Defile pasukan serta parade alutsista mewarnai perayaan HUT ke-78 TNI di Ambon. Di tengah hingar-bingar kota, masih ada kampung di sudut-sudut negeri ini gelap gulita. Seperti Desa Abio, Kecamatan Elpa Putih, Kabupaten Seram bagian Barat. Penyebabnya belum ada aliran listrik masuk ke rumah warga. Kondisi ini sudah lama terjadi sejak warga tinggal di sini. Kini 92 keluarga di Desa Abio masih hidup dalam kondisi gelap gulita. Di malam hari, tidak banyak terlihat aktivitas yang dilakukan warga karena keterbatasan penerangan. Bahkan, anak-anak di sini terpaksa belajar hanya dengan penerangan pelita. Jadi tiap malamnya belajarnya dengan menggunakan pelita ya? Kami sebagai siswa yang belajar setiap malam hanya menggunakan pelita sebagai penerang. Jadi kami minta dari pihak pemerintah agar dapat memperhatikan aliran listrik PLN di desa kami. Kami sangat menderita dan kami sangat kecewa karena pemerintah tidak memperhatikan kami selama ini. Bisa lihat itu ada tiang listrik tanpa jaringan. Tiang listrik tanpa jaringan. Ada banyak tiang listrik tanpa jaringan. Sangat miris. Ya, bagi stakeholder sebagai pemerintah kami mohon supaya semua baik DPR, stakeholder, orang-orang tertentu yang prihatin dengan daerah ini jangan cuma bersungut, tetapi mari kita dorong di masing-masing tupoksi untuk bekerja membangun daerah pegunungan ini. Warga Desa Abio, Kecamatan Elpa Putih, Kabupaten Seram bagian Barat ini menuntut pemerintah serta PLN untuk mengaliri listrik di kampung ini agar kampung mereka terang seperti layaknya kampung lainnya di daerah ini. Ongen Pesireron melaporkan dari Seram bagian Barat. Masyarakat diresahkan kerusakan jalan di Desa Rumah 3, Kota Ambon yang semakin parah. Jalan kota di Desa Rumah 3 kini berlubang dan bergelombang. Meski telah lama rusak, jalan tersebut belum kunjung diperbaiki pemerintah Kota Ambon. Lewat begini rasa bagaimana dengan jalan begini? Takut juga karena menghindar juga dari jalan. Apa harapan ada orang? Harapan agar bisa memperbaiki jalan. Bisa perbaiki jalan ya. Lihat jalan kayak begini rasa bagaimana? Rasa seenak saja. Enak. Jadi kalau lewat sini dengan kendaraan rasa bagaimana? Hati was-was sih. Was-was kan? Jadi sampai sekarang nih sudah pernah suarakan, sampai sekarang belum ada respon dari pemerintah terkait. Dari belum ada ya. Baru banyak yang paling yang lubang-lubang nih. Ada juga yang tergenang air juga ya. Iya. Jadi apa harapan Abang Dona sebagai warga? Perbaiki sekarang. Perbaiki ya? Iya. Warga serta pengguna jalan mendesak pemerintah daerah segera memperbaiki jalan yang rusak ini. Sebab jalan ini merupakan akses utama mobilitas ekonomi serta pemerintahan di Kecamatan Teluk Ambon dari dan ke pusat Kota Ambon. Muhammad Sarul Sunet melaporkan dari Ambon.
memperingati Hari Pariwisata Sedunia dilakukan dengan berbagai cara di kota Ambon. Antara lain, dengan membagikan ratusan bibit pohon secara gratis oleh komunitas pemuda perawatan pantai kepada warga serta pengguna jalan di depan Gong Perdamaian Dunia Ambon. Jenis pohon yang dibagikan tersebut berupa pohon cengkeh, pohon tabebuya, pucuk merah, hingga bunga tanjung. Tujuannya adalah memotivasi warga untuk selalu menjaga lingkungan di tengah ancaman kerusakan alam akibat pembangunan yang tidak terkendali serta abrasi. Total ada 900 anakan pohon yang dibagi secara gratis bagi masyarakat kota Ambon. Tujuannya adalah kegiatan ini setiap bulan dilakukan oleh MCC, tapi kali ini dengan jumlah yang sedikit banyak, 900, bagi masyarakat yang mereka bisa tanam juga di pekarangan rumah atau di kebun. Tadi ada juga yang ambil untuk ke Seram, ada yang ambil juga ke Maluku Utara, ke Saparua. Jadi dampaknya ini lebih kepada ke pulau-pulau supaya penanaman pohon juga bisa ada di sana. Warga perlu menanam pohon untuk melindungi ekosistem yang kini terancam rusak. Dalam kegiatan tersebut, juga dipamerkan puluhan lukisan alam Maluku serta kearifan lokal karya anak negeri. Tim Liputan melaporkan dari Ambon. Green dari Ambon Music Office. Dress code sebentar malam itu bebas. Teman-teman UMKM. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di pagi ini. Saya Priska Birahi bersama seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan dangke banyak Saudara dan Amato.